dengan ditangkapnya 3 hakim karena dugaan suap itu mudah-mudahan menjadi awal yang baik mengenai peradilan di Indonesia selanjutnya. Ini sudah luar biasa. Kita berharap juga akan ada lagi hal-hal yang bisa diungkapkan, karena bagaimanapun tidak ada kata terlambat untuk sebuah keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Didin Pria Diantidin, channel yang selalu menyuguhkan berita-berita faktual dan berintegritas. Pemirsa, hari ini saya berhadapan lagi dengan Didin Pria Diantidin SMA, kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sehat-sehat kan Bu ya? Alhamdulillah. Oke Bu, saya minta komentar Ibu tentang proses penangkapan 3 hakim di Surabaya yang berkaitan dengan kasus Ronald. Ibu, saya minta komentar tentang itu. Ya, mudah-mudahan ini awal yang baik dengan ditangkapnya 3 hakim karena dugaan suap itu mudah-mudahan menjadi awal yang baik mengenai peradilan di Indonesia selanjutnya. Ini sudah luar biasa. Kita berharap juga akan ada lagi hal-hal yang bisa diungkapkan, karena bagaimanapun tidak ada kata terlambat untuk sebuah keadilan. Bu, korelasinya dengan proses penanganan kasus Bina Cirebon 2016 bagaimana Bu? Sebetulnya gini, di 2016, tepatnya bulan November 2016, ketika saya menyadari betul bahwa ada yang salah dari peradilan Saka Tatal, terutama pada bulan November itu saya sudah membuat pengaduan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia di bulan November setelah vonis Saka Tatal dijatuhkan, dengan harapan, karena apa kan kita ada proses-proses lagi, ada mau banding, mau kasasi gitu. Nah, saya menyampaikan surat itu, kemudian pada tanggal 23 November 2016 dijawablah oleh Komisi Yudisial mengenai permintaan kelengkapan data. Ini Komisi Yudisial juga waktu itu apa saja yang dilengkapi, diberikanlah dokumen-dokumennya. Nah, pada tanggal 23 November karena komisi dan melihat kelengkapan data, saya berkirim surat kembali dengan memenuhi semua kelengkapan datanya. Nah, laporan pengaduan yang saya sampaikan di 2016 untuk perkara Saka Tatal ini isinya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh atau majelis hakim dalam perkara nomor 16. Gitu. Nah, kemudian apa isinya? Ini saya tulis di 2016, saya sampaikan juga ke Komisi Yudisial. Saya bedah seluruhnya, ini panjang banget ya sebetulnya. Ada sekitar 20, tapi saya rasa perlu disampaikan. Ini nama saya dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini ada nama saya, juga ada nama salah satu senior saya, maaf tidak bisa saya sebutkan. Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim atau hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara yang mengeluarkan penetapan dengan registrasi perkara nomor 16 Pitsus tanggal 10 Oktober 2016 dengan susunan majelis hakim sebagai berikut. 1. Dr. Etik Purwaningsih SHMH selaku ketua, hakim ketua. 2. Suharyanti SH, hakim anggota. 3. Ina Herlina SHMH, hakim anggota. Selanjutnya disebut terlapor. Apa sih isinya? Saya paparkan ya. Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh terlapor adalah sebagai berikut. Sebetulnya ini saya sempat sampaikan juga di beberapa tayangan dan juga di
persidangan. Satu, bahwa pertama sidang kami telah mengajukan keberatan terhadap persidangan tersebut karena sewaktu pemeriksaan di penyidik adanya pemaksaan terhadap tersangka Saka Tatal yang diperiksa. Hal ini diajukan bukti dengan cara keluarganya melaporkan ke Komnas HAM dan ke Propam Polda Bandung karena dalam pemeriksaan telah terjadi pemaksaan dengan cara terdakwa dianiaya termasuk anak Saka Tatal yang dinyatakan pula dalam persidangan. Itu. Yang kedua, bahwa sejak awal persidangan hakim ketua terutama saat mendengarkan keterangan saksi yang juga menjadi tersangka dalam berkas terpisah, Sudirman, Supriyanto, dan Jaya selalu menggunakan kalimat-kalimat dengan nada tinggi, membentak dan menyudutkan sehingga mempengaruhi psikologis anak Saka Tatal yang berada di ruang sidang tertutup. Saking kerasnya suara tersebut dapat didengar oleh pengunjung lain yang berada di luar sidang. Dalam kurung, bukti rekaman yang memperdengarkan suara hakim ketua yang begitu tinggi terlampir, serta bukti pemberitaan media yang mendengarkan dari ruang sidang terdengar jelas dan keras. Ini kita lampirkan juga. Kemudian, ketiga, bahwa hakim ketua terlihat jelas memiliki keberpihakan yang tinggi untuk menyudutkan anak Saka Tatal dengan terus menggiring saksi yang juga menjadi tersangka dalam berkas yang belum disidangkan untuk mengakui keterlibatan anak Saka Tatal dengan cara keterangan saksi yang dihadirkan yaitu Sudirman dan Supriyanto dan Jaya diarahkan terus sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Sekalipun para saksi sejak awal memberikan keterangan anak Saka Tatal tidak berada di tempat saat kejadian peristiwa yang didakwakan. Bahwa para saksi mengatakan mereka terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan karena mengalami penganiayaan di Polres Kota Cirebon. Di dalam kurung, bukti clipping koran, judul teman sendiri memberatkan, tukang bengkel meringankan itu sudah dilampirkan. Kemudian keempat, bahwa keterangan para saksi yang menerangkan anak Saka Tatal tidak ikut dalam peristiwa tersebut selalu ditolak oleh majelis hakim dan selalu menggiring agar pengakuan sesuai BAP karena dalam BAP telah ada pengakuan meskipun telah diterangkan BAP dibuat berdasarkan pemaksaan dengan cara penganiayaan saat berada di rekonstruksi pun pemaksaan dengan cara dianiaya dan saat berada di kantor polisi. Hal ini terbukti pula dalam perkara anak Saka Tatal tidak pernah ada rekonstruksi. Artinya peristiwa tersebut memang tidak pernah ada. Padahal berdasar surat keputusan Kapolri nomor Polskep 105/9/2000 ditegaskan penyidik dalam pemeriksaan wajib melakukan rekonstruksi. Bahwa majelis hakim dengan alasan telah melakukan musyawarah mendengarkan keterangan terdakwa anak Saka terlebih dahulu. Setelah itu baru didengarkan keterangan saksi Adicas. Padahal kuasa hukum telah menyiapkan saksi Adicas sejak pukul 09. Tetapi ternyata saksi Adicas baru dipanggil ke ruang sidang pada pukul 16.00. Jadi luar biasa, itu sudah saya sampaikan di persidangan. Bahwa dengan didengarkannya keterangan saksi anak Saka Tatal ini ke-6 ya, terlebih dahulu saat saksi memberikan kesaksian, hakim ketua sengaja mengabaikan keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan kuasa hukum dengan mengatakan apapun yang akan diterangkan kenyataannya anak Saka Tatal sudah mengakui perbuatannya. Terhadap pernyataan hakim ketua jelas melanggar KUHP pasal 158 yang intinya hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Padahal yang terjadi di ruang sidang, hakim ketua dan majelis hakim hanya mengarahkan anak Saka Tatal agar memberikan keterangan sesuai BAP. Bukti pengakuan para saksi terlampir berupa identitas fotokopi para saksi. Kemudian ketujuh, bahwa keberadaan bengkel yang buka pada malam hari pun didebat oleh hakim ketua. Saya sampaikan kemarin di setiap ini hakim ketuanya Ibu Etik Purwaningsih, SHMH, Dokter Etik Purwaningsih SHMH. Dengan lantang dan menyatakan mana ada bengkel yang buka sampai malam hari.
Saya juga kalau nyari bengkel jam 9 malam saja susah, itu yang disampaikan di muka persidangan. Bahkan dengan suara keras di muka sidang mengatakan keterangan yang diberikan dipas-paskan waktunya dengan peristiwa yang terjadi pada malam hari, begitu kata Hakim Ketua Ibu Etik. Hal ini dikatakan saat salah seorang saksi Adichas, Heri pemilik bengkel mengatakan pada pukul 22.30 saksi meyakini anak Sakatatal berada di bengkelnya. Kemudian poin 8, bahwa majelis hakim benar-benar mengabaikan dan tidak memeriksa BAP atas nama saksi Aep dan Dede. Dan oleh saksi Rudiana dari kepolisian yang juga ayah dari korban dinyatakan sebelum melakukan penangkapan telah menerima informasi dari Aep. Telah terjadi kejar-kejaran di depan SMP 11 dan saksi Aep mengetahui ciri-ciri pelakunya. Bukti BAP Aep yang menguraikan Eka mengendari sepeda motor sendiri terlampir. Jadi kita lampirkan nih. 9. Bahwa berdasar keterangan saksi Aep, petugas kepolisian berhasil menangkap 8 pelaku setelah pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 14, saksi Rudiana, anggota kepolisian itu juga ayah korban, bertemu dengan saksi Aep dan mengaku melihat kejadian. Serta pada hari yang sama, 31 Agustus sekitar pukul 17, saksi Aep menelepon saksi Rudiana mengatakan pelakunya sedang berkumpul di depan SMP 11. Namun, keterangan saksi Aep sebagai saksi kunci yang mengetahui persis ciri-ciri pelaku tidak pernah diminta dihadirkan oleh majelis hakim. Artinya, hakim ketua tidak pernah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi Aep dan Dede. Itu di sidang Sakatatal ya. Kalau di sidang dewasa, saya dulu pernah meminta Aep dan Dede dihadirkan karena kalau Sakatatal kan sidangnya cepat. Tapi majelis hakim sendiri tidak pernah memerintahkan jaksa. 10. Bahwa berdasar BAP Aep yang melakukan pengerjaan terjadi dari 4 orang dan salah satu pelaku Eka dinyatakan dalam BAP mengendarakan motor Mio dan mengendarai sendiri. Sedangkan dalam dakwaan tuntutan Eka berboncengan dengan anak Sakatatal melakukan pengejaran. Itu artinya majelis hakim tidak pernah memeriksa dan membaca BAP milik Aep dan Dede. Kemudian 11, bahwa majelis hakim yang memeriksa sidang anak Saka nyata-nyata sengaja mencari-cari kesalahan penasehat hukum anak Sakatatal dengan melakukan pembelaan yang disampaikan kuasa hukum anak Sakatatal dengan alasan kuasa hukum telah mencantumkan nomor perkara yang tidak sesuai. Karena kuasa hukum mencantumkan nomor registrasi pendaftaran kuasa dengan nomor 195-W PIT _2016 PNCRB. Padahal kenyataan hal serupa dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mencantumkan nomor registrasi dengan nomor reg perkara PDM anak 3 Cirep _09 2016, bukan nomor perkara yang diinginkan majelis hakim. Tetapi hal tersebut tidak pernah dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak dakwaan maupun tuntutan jaksa. Gitu. Jadi kalau pengacara yang salah mencantumkan nomor kuasa padahal nomor perkara padahal itu nomor kuasa, oleh majelis hakim dianggap tidak melakukan pembelaan. Tetapi ketika jaksa yang salah mencantumkan nomor perkara tetap diterima oleh majelis hakim Ibu Etik Purwaningsih. Ke-12, bahwa selama persidangan majelis hakim tidak hanya menyalahkan anak Sakatatal, tetapi juga orang tua Sakatatal yang dikatakan tidak mampu mendidik anak dengan baik dan sejak kecil telah diajari berbohong. Hal ini dikaitkan dengan akta lahir anak Sakatatal yang mencantumkan nama kakek dan neneknya sebagai orang tua. Bahkan hakim ketua mengatakan dengan mengaburkan asal-usul anak Sakatatal, orang tua Saka juga bisa dilaporkan dan si anak bisa menuntut. Hal ini menunjukkan majelis hakim terus menekan anak Sakatatal dan keluarganya. Padahal sidang itu adalah sidang anak yang menghadirkan terdakwa berusia 15 tahun. Bukti fotokopi akta lahir anak Sakatatal yang mencantumkan kakeknya di belakang namanya terlampir. Untuk kebenaran ini, keluarga terdakwa anak Sakatatal siap dipanggil komisi yudisial apabila diperlukan keterangan secara langsung. Itu sudah disampaikan. Kemudian pada poin ke-13, bahwa keberpihakan majelis hakim disebabkan karena ada perkara ini menjadi atensi nasional.
sangat terlihat dengan mengabaikan fakta hukum di persidangan. Dalam tuntutan jaksa dinyatakan unsur direncanakan telah terbukti dengan alat yang digunakan anak Saka Tatal bersama pelaku lain untuk menghabisi nyawa anak korban Muhammad Rizky Rudiana adalah sebuah senjata tajam samurai yang dapat melukai orang lain, menghabisi nyawa, padahal sejak di BAP polisi maupun di kejaksaan serta alat bukti di persidangan tidak pernah disinggung dan diketahui keredaan berupa alat tajam samurai ala Saka Tatal tidak pernah disinggung di anak Saka Tatal. Bukti putusan yang tidak menghadirkan atau memperlihatkan sebilah samurai terlampir. Kemudian 14, bahwa berdasar pelanggaran-pelanggaran tersebut, putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis pada tanggal 10 Oktober 2016 selama 8 tahun penjara dirasa terlalu berlebihan karena nyata-nyata mengabaikan fakta persidangan dan sama sekali tidak membaca BAP AF dan DD. Karena apa? Ada ketidaksinkronan BAP-nya AF. Kemudian 15, bahwa berdasar tingginya vonis yang dijatuhkan, sedangkan dalam BAP dan dalam pertimbangan putusan diuraikan anak Saka hanya memukul sekali, tidak mengetahui adanya penganiayaan, pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku lain, maka kuasa hukum menyatakan banding. Nah ini karena walaupun itu putusannya kan tanggal 10 Oktober sudah putus. Nah berdasarkan putusan itulah, walaupun saya waktu itu meyakini anak ini tidak pernah terlibat, tetapi kan bandingnya tetap harus dasarnya putusan. Namun salinan putusan atas perkara anak Saka tidak diserahkan oleh pengadilan negeri dan baru diterima tanggal 24 Oktober 2016. Padahal sejak tanggal 15 Oktober kuasa hukum dan kakak dari Saka Tatal sudah mendatangi panitera di PN Cirebon serta menanyakan salinan putusan. Namun dijawab sudah dikirim melalui pos pada tanggal 12 Oktober 2016, padahal tidak pernah nyampe juga, tidak ada bukti pengiriman lewat posnya. Jadi kami terima tanggal 24 Oktober 2016. 16, bahwa salinan putusan baru diserahkan tanggal 24 Oktober. Itu pun setelah kuasa hukum saya terus mendesak untuk meminta salinan putusan yang seharusnya sudah diterima dan diserahkan kepada kuasa hukum dan keluarganya paling tidak 5 hari setelah putusan dibacakan, berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 62 Ayat 2. Kemudian ke-17, bahwa pada proses banding Pengadilan Negeri Cirebon tidak mengirimkan berkas memori banding maupun kontra memori banding dari penasehat hukum yang telah dikirim sejak 1 November 2016. Hal ini terlihat dari putusan banding dari Pengadilan Tinggi oleh Hakim Tunggal Rosidat Esa yang menguatkan putusan pengadilan negeri dengan bunyi, putusan tercantum di halaman 32 dari 35 halaman yang berbunyi, menimbang bahwa walaupun penasehat hukum anak telah mengajukan memori banding dan tetapi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding jaksa penuntut umum. Padahal saya sudah melampirkan bukti memori banding dan kontra memori banding setelah diterimanya berkas tersebut oleh panitera di PN Cirebon terlampir. Kemudian dikit lagi ya, bosan nggak? 18, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap perkara anak Saka Tatal bin Bagja dengan hukuman 8 tahun penjara yang hanya dikeluarkan oleh Hakim Tunggal tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 47 Ayat 2 yang bunyinya Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan dengan majelis hakim dalam hal bertindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih dan atau sulit pembuktiannya. Ke-19, bahwa beberapa jam menjelang dibacakan putusan berbagai elemen diantaranya Kepolisian Polres Kota Cirebon, Kejaksaan Tinggi, bahkan anggota DPRD Kota Cirebon Jafarudin hadir di Pengadilan Negeri Cirebon. Hal ini mengindikasikan adanya dugaan intervensi terhadap putusan majelis. Padahal majelis hakim seharusnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun termasuk anggota legislatif. Ini saya sampaikan ya di laporan ke Komisi Yudisial. Ke-20,
bahwa saat ini perkara tersebut dalam proses kasasi, namun karena kekhawatiran berkas kasasi dan kontra memori kasasi tidak diserahkan seperti saat proses banding di Pengadilan Negeri Tinggi, maka khawatir tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, maka keluarga anak Saka Tatal yang ibunya seorang buruh cuci turut mengirimkan berkas memori kasasi dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung. Jadi saya dengan keluarganya Saka Tatal mengirimkan memori kontra memori kasasi dan memori kasasi ke Mahkamah Agung karena kita pernah mengirimkan banding hanya oleh pengadilan, tidak disampaikan oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Demikian laporan pengaduan ini kami buat. Selanjutnya kami mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk cepat memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hormat kami, kita tembuskan kemana-mana. Jadi itulah laporan ke Komisi Yudisial di 2016 pada bulan November setelah sidang Saka Tatal putus. Jadi sebetulnya saya juga sudah melakukan banyak hal di 2016. Saya tahu ini ada kejanggalan, ada rekayasa, majelis hakim terutama Ibu Etik berperhatian terhadap sama sekali tidak ada rasa untuk menggali lebih dalam. Saya sudah sampaikan di persidangan, kemudian di Komisi Yudisial itu sudah saya sampaikan di bulan November 2016. Bu, ada enggak karena surat itu kan dikirimkan ke Komisi Yudisial, ada enggak tanggapan dari KY tersebut? Komisi Yudisial waktu itu datang mewawancarai saya maupun mempercayai keluarga anak Saka Tatal. Saya ingat betul kedatangan Komisi Yudisial itu kita wawancara di sebuah hotel di Cirebon. Tapi kedatangan pertama dan terakhir itu tidak pernah ada follow up-nya seperti apa. Apa sih putusannya kita nggak pernah tahu. Udah aja selesai begitu saja. Gitu. Oke, Bu, dihubungkan dengan tadi fenomena penangkapan 3 hakim di Surabaya, barangkali Ibu bisa berkomentar. Mudah-mudahan Komisi Yudisial juga mau membuka berkas ini lagi karena saya masih ada tanda-tanda terima dari Komisi Yudisial ini mudah-mudahan mau dibuka kembali pengaduan saya di 2016 karena waktu itu saya terutama tidak menerima follow up apapun dari pengaduan yang saya sampaikan seperti ke Komnas HAM walaupun sudah sangat terlambat. Tapi alhamdulillah walaupun ada data-data yang tidak sinkron antara pengaduan 2016 terus keterangan apa yang saya di 2016 tapi di 2024 Komnas HAM juga sudah menyampaikan memberikan rekomendasi. Alhamdulillah walaupun sangat terlambat, mudah-mudahan Komisi Yudisial berkenan membuka kembali berkas yang pernah saya kirimkan di 2016 gitu. Oke, baik, terima kasih. Begitu demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan pengacara Saka Tatal dan Sudirman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya, lalu kemudian like, comment, and share. Silahkan sebar ke seluruh media sosial yang pemirsa punya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.